Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Anang Setiadi dari Kalsel. Beliau barusan bercerita ketika berzikir nafas. Di situ beliau merasakan daya yang sangat besar, sehingga merasakan seolah-olah tubuhnya itu besar dan terus membesar, bahkan lebih besar dari dunia ini kan. Karena ini pengalaman pertama, beliau menjadi takut sehingga zikir nafasnya dihentikan. Jadi sebenarnya saya nggak mau buka ini, tapi ya karena sudah banyak yang mengalami, ya kita buka lah. Mudah-mudahan menjadi paham. Tetapi bagi yang belum mengalami, tolong jangan ada rasa ingin atau diminta-minta ya. Semakin diminta semakin nggak dapat nanti. Jangan ada kepingin. Ini kalau kita suatu saat mengalami ya jadi paham. Jadi kan udah ada teorinya. Sedikit saya mau menjelaskan. Mungkin kita pernah mendengar istilah-istilah meditasi ya, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos ya. Kosmos ini adalah alam atau semesta ya, alam semesta. Jadi makrokosmos adalah apa? Alam semesta yang kasar ini, alam dunia yang nyata ini yang kasar. Sedangkan mikrokosmos adalah alam semesta yang di dalam diri kita. Bagaimana bang? Masa di dalam diri ada alam semesta? Ada. Kalau kita udah pernah ke sana, kita akan tahu, akan paham. Dan di zikir nafas pasti ketemu. Ya. Banyak para ahli-ahli spiritual, ahli-ahli meditasi, mereka itu hanya berpatokan ke situ. Itu yang mereka cari-cari. Tapi kalau kita di zikir nafas, itu sesuatu yang harus kita lalui. Ibaratnya hanya numpang lewat ya. Hanya numpang lewat aja. Jadi seperti tubuh membesar. Bang, saya rasanya membesar, mengembang, meluas, apalagi kesadaran saya ini meluas, membesar. Seolah-olah dunia ini kecil bang. Ya. Besar. Bumi, planet-planet semua kecil. Semuanya jadi setitik cahaya. Itunya tandanya kita sudah masuk di kesadaran jiwa. Itulah yang dikatakan alam semesta di dalam diri atau mikrokosmos. Jadi nggak usah takut. Ya. Karena ini hal pertama yang baru kita alami, wajar takut. Saya pun dulu takut. Karena nggak tahu. Ya, karena nggak tahu, wajar takut. Boleh takut, stop, hentikan. Tetapi jangan kapok. Nah, ini harus ada ini jiwa petualang kita. Boleh kita takut, tapi jangan kapok. Besoknya coba lagi. Masih takut bang, stop. Besoknya coba lagi, begitu seterusnya sampai kita terbiasa. Ya. Jadi ada ayat di Al-Quran itu yang berbunyi, wahai kaum jin dan manusia, apabila engkau bisa menembus penjuru langit dan bumi, jelajahilah. Malah Allah suruh kok, jelajahilah kalau kau bisa. Tapi engkau tak akan bisa tanpa kekuatan dariku, kata Allah. Dari ayat tersebut ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang syariat, ada yang hakikat. Ya. Kalau secara makrokosmos, mau ke langit, mau ke angkasa, ya naik pesawat lah kita, alatnya. Ya kan? Nah, kalau yang di mikrokosmos, kita ingin menjelajahi alam-alam di dalam diri, semesta kecil ini, di dalam diri kita.
ya kita harus masuk pada kesadaran jiwa. Jadi ada dua, ada yang membesar, ada yang mengecil. Ya. Kenapa ya Bang, saya lihat planet-planet ini kecil, apakah saya yang besar? Sebenarnya itu, kita itu melihat itu yang dunia itu, bumi yang di dalam diri, bukan bumi duniawi ini, bukan yang zahir ini, tapi yang hakiki, yang hakikat. Ya, yang wilayah spiritual itu, dunia yang kita lihat itu. Membesar semuanya menjadi seperti galaksi, seperti bintang-bintang yang bertebaran di alam semesta. Kok kecil semua ya Bang? Ya itulah alam di dalam diri. Dan di ayat yang lain juga ada dikatakan, itu tah hadis tah ayat ya, tah Al-Quran, saya juga kurang hafal itu. Tidak ada yang bisa menampung Allah katanya, kecuali qalbu mukmin, hatinya orang beriman. Nah, ya itulah di alam semesta itu, karena luasnya luar biasa. Apabila kita bisa masuk pada kesadaran. Nah, jadi ada dua yang kita alami. Yang pertama mengembang, membesar. Ketika kita zikir nafas, besar, takut kita kan. Habis itu ada juga yang mengecil. Yang mengecil itu kita masuk di dalam diri, seolah-olah di dalam raga kita ini. Bahkan kita bisa menyaksikan darah mengalir, itu kita bisa melihat. Darah mengalir, nadi kita tuh berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah. Kita bisa melihat. Jantung kita menyebut Allah, Allah, Allah. Kita bisa menyaksikan. Nafas kita menyebut Allah, Allah, Allah. Kita bisa menyaksikan. Itu ada dua. Ya, mikrokosmos itu juga ada dua. Ada yang ditampakkan semesta, ada yang ditampakkan yang di dalam diri kita. Nah, yang paling bagus itu ya kita itu yang dinampakkan di dalam diri, itu yang enak. Kita nggak nampak macem-macem, kita itu nggak terlena oleh pemandangan. Ya, kalau yang di diri itu kita di tengah dada, seolah-olah kita mengecil, duduk kita di tengah dada kita ini. Di situ kita menyaksikan semuanya yang di dalam diri kita. Ya, nadi kita, darah kita mengalir itu berzikir, jantung kita berdenyut berzikir, nafas kita berdenyut berzikir. Kok aku kecil ya Bang? Nah, itu satu. Ada juga yang kita membesar, di situ nanti kita menjadi segumpalan cahaya. Ya, jadi itu sebenarnya bukan, kita nggak bisa bilang bahwa diriku itu cahaya, tidak, tapi tetap ada cahaya. Ya, yang dikatakan jiwa, nafs itu tidak ada rupa, tidak ada wujud rupa. Cuman di situ serasa kita, energinya itu ada. Makanya setiap orang itu beda-beda warna cahayanya, tergantung tingkat spiritualnya. Ya, makanya ditampakkan, Bang lihat cahaya putih, Bang lihat ini itu. Sebenarnya itu kita sudah masuk ke alam sana. Ya, itu hanya sebuah pemandangan dalam perjalanan. Jangan kita terlena. Memang takjub, luar biasa takjub. Kalau orang sudah bisa ke sana, itu yakin saya, kalau nggak ada bimbingan gila. Ya, karena saya juga 2 tahun saya gila. Karena apa? Nggak ada yang mengarahkan, tak ada yang membimbing, tak ada yang mengawal saya istilahnya, ya kan? Makanya kita butuh nih, seperti ini butuh cerita. Bayangkan aja tiap hari bertapa kita di kamar. Saya dulu begitu, sampai istri saya marah. Tamu datang saya nggak peduli. Jangan ganggu saya mau menemui Allah. Padahal enak kali kita di alam sana itu. Ya, makanya bahasa saya itu ya jangan lama-lama kita main di langit. Turun lagi kita ke bumi. Makanya bagi teman-teman yang mulai menapaki jalan spiritual ini, di situ memang betul butuh pembimbing, butuh guru.
Jangan kita sepelekan guru ya, butuh guru. Karena kalau kita nggak ada tempat bertanya, nah di situ terlena kita. Bayangkan, kadang istri saya butuh ini, butuh itu, saya nggak mau layani. Kamu mau pergi sendiri, saya mau berdoaan sama Allah. Apa nggak gila itu? Karena apa? Enak di sana, ya. Jadi di situ Allah menjelaskan, apabila kamu bisa menembus penjuru langit dan bumi, maka jelajahilah. Engkau tak akan sanggup kecuali dengan kekuatan Allah. Ya, makanya banyak teman-teman dalam berzikir nafas, bang saya tembus gunung itu, tembus masuk saya ke dalam bumi, saya bisa jelajahi laut, tembus saya ke dalam laut, ya, terbang kita itu kemana suka. Wih, enak kali, kayak di film-film lah itu. Itu bukan hanya sekedar film, memang nyata ada, ya. Itulah yang dibilang mikrokosmos, dunia kecil, ya, alam semesta kecil, alam di dalam diri. Nah, tetapi kita tidak menganjurkan. Bagi para pengamal zikir nafas, saya tidak menganjurkan teman-teman berlama-lama main di situ. Ya, pokoknya diingat, tujuan kita bukan di situ. Tujuan kita Allah. Selagi ada apapun, itu belum bertemu dengan Allah. Kapan bang saya bertemu dengan Allah? Ketika tiada apapun. Ya. Jadi kalau masih nampak ini, nampak itu, lihat cahaya ini, cahaya itu, lihat pemandangan indah ini, indah itu, wih, luar biasa. Nggak bisa kita gambarkan. Ya. Jadi jangan kita sering main di situ. Kalau orang spiritual, orang meditasi, memang itu dia cari. Ya, kalau kita nggak ke situ. Itu sesuatu yang harus kita lewati, bypass, ya. Tetapi tetap harus kita jalani, harus kita lalui. Jadi nggak bisa ngelak. Aku ingin mengenal Allah, tapi nggak masuk kita ke mikrokosmosnya, nggak bisa. Karena yang goib harus ditemui juga dengan yang goib. Maknanya adalah ingin menemui Allah, kita juga harus menjadi diri kita yang goib, yaitu nafs atau jiwa. Goib ketemu goib, barulah dia nyata, ya. Jadi ini saya buka bukan berarti saya mengajak ke sana, tidak. Biar teman-teman tidak takut lagi, biar teman-teman tidak, istilahnya ya, tidak prasangka yang macam-macam. Kalau kita mengalami, berarti itulah yang dibilang mikrokosmos. Bang, saya DN, saya tembus ke dalam bumi. Itulah alam kecil. Lautan itu bang, bisa saya tembus bang. Masuk saya ke dasar lautan itu. Terbang saya di dasar lautan. Gimana tuh terbang di laut itu? Dan saya bisa bernapas di sana. Ibaratnya nggak mati kita kan. Kalau alam nyata ya matilah. Ya, ini kita enak aja. Nah, di situ karena sudah sesuatu yang goib. Kita sudah menjadi cahaya. Ya. Jadi bukan dibilang diri kita cahaya, tidak. Sudah menjadi sebuah energi. Nah, itu yang dibilang mikrokosmos. Tetap para pengamal zikir nafas akan bertemu itu. Tetap akan melalui itu, tetapi bukan itu tujuan kita. Itu hanyalah pemandangan dalam perjalanan. Ya. Ibarat kata kita dari Bandung mau ke Jakarta. Rupanya di tengah jalan itu ada jembatan. Mau nggak mau kan kita lewati jembatannya, ya nggak? Nah begitu juga dalam zikir nafas. Tetap akan kita lewati. Tapi wilayah ini juga satu butuh skill, butuh keahlian khusus, butuh latihan, dan yang kedua juga yang Allah bilang tadi, kamu tidak akan sanggup tanpa kekuatan dariku. Jadi kita yang bisa ke sana ya memang itu sudah pilihan Allah. Ya. Memang karena dia rajin latihan, sungguh-sungguh, dia gembleng terus, dia lelaku terus.
dan pada satu titik Allah memberi kekuatan, bisa dia ke sana. Ya. Jadi kalau dibilang indah, luar biasa indahnya. Tidak ada tanah yang tak ditutupi oleh rumput, semua hijau, seluas mata memandang hijau. Ya macam-macam lah. Mungkin pemandangan saya dengan teman-teman yang udah ke sana juga beda-beda, nggak sama. Ya. Yang jelas kita kalau sudah sering main ke situ memang rawan jadi gila. Gila di sini dalam arti kata makrokosmos ini jadi kita tinggalkan. Kita lebih senang pada mikrokosmos. Dan bahkan ada yang lebih bahayanya, ya Allah, aku udah bosan hidup di dunia ini ya Allah. Kalau bisa Engkau ambil nyawa aku ya Allah, cepat aja aku mati ya Allah. Aku ingin pulang kepadamu. Nah, itu yang bahaya. Ya, karena apa? Udah tahu dia di sana lebih enak. Nah, itu yang bahaya. Karena saya juga pernah merasakan seperti itu. Udah pesan-pesan saya sama istri. Bosan saya, pagi siang malam gini-gini aja hidup ini. Cepat aja lah mati, ya kan? Malah saya minta-minta lagi. Nah, akhirnya istri saya tegur, oh nggak beriman kau ini katanya. Nggak beriman kau ini, mati pula kau minta-minta katanya. Akhirnya waktu kita lagi gila, kita nggak sadar itu salah. Tapi setelah sudah sembuh dari gila, baru kita sadar, wah ternyata gila, aku dulu nggak sadar aku gila. Nah, banyak teman-teman yang menjalani gila ini banyak, cuman nggak nampak gilanya. Habis itu nggak mau cerita, ya kan? Ini bahaya wilayah ini. Makanya kita buka bukan berarti mengajak ke sana, tidak. Kalau bisa dihindari. Kalau kita diperlihatkan ini, diperlihatkan itu, nampak indah, jangan lagi minta ke situ. Ya Allah, bukan ini yang aku mau ya Allah. Yang aku hendak tuju Engkau ya Allah. Ini semua ujian darimu ya Allah. Jangan sampai aku terlena di sini ya Allah. Minta begitu kepada Allah. Ya, bypass semua. Jadi pasti teman-teman akan mengalami masuk ke dalam bumi, naik ke langit, tembus ke dasar laut, macam-macam. Ya. Itu sama seperti ayat di Al-Quran. Engkau tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan dariku, kata Allah. Tapi kalau engkau dikasih kekuatan, jelajahilah. Allah bilang begitu. Ya, cuman jangan terlena, jangan di situ-situ terus kita main. Ya. Tetap jadilah penduduk bumi, ya. Jangan main di langit terus. Nah, jadi untuk Pak Anang dan kawan-kawan yang lain, apabila merasakan hal yang sama, bang saya besar, itulah yang dikatakan dengan luasnya kesadaran, sehingga semuanya mengecil. Tetapi bukan berarti dunia nyata ini, tapi itu dunia di dalam diri kita, alam kecil, ya, semesta kecil. Itulah yang dibilang dengan mikrokosmos. Nah, di situ bahkan kita bisa menjadi sama dengan planet-planet ini, bercahaya, ya. Tapi saya nggak mau ini sebenarnya mau dibuka, tapi kayak dilarang ini, nggak boleh. Nah, makanya saya rem ini, nggak berani saya buka terus. Nanti teman-teman takutnya mencari-cari, minta ingin begitu, lupa kita kepada Allah, ya. Jadi ini hanya gambaran kecil aja, saya buka sedikit aja biar teman-teman tidak takut lagi. Nah, ada dua itu. Yang pertama membesar, yang kedua mengecil. Ketika mengecil kita masuk di dalam diri, yaitu di tengah-tengah dada. Ya, kita bisa menyaksikan semua organ tubuh kita berzikir. Dan yang kedua kita meluas, lebih luas dari alam semesta. Dari galaksi ini, kecil galaksi ini semua, ya kan? Itulah yang dikatakan dengan luasnya kesadaran. Kita telah masuk kepada alam semesta yang kecil, ya, alam diri, ya, semesta di dalam diri, atau bisa dibilang mikrokosmos. Ya, jadi untuk Pak Anang dan kawan-kawan yang lain, kalau mengalami lagi jangan takut. Kalaupun takut,
hentikan, besoknya coba lagi, jangan kapok. Karena kalau kita udah takut ya nggak masuk kita nanti, nggak bisa kita jelajahi nanti. Harus tekad, harus bandel, harus berani ya. Kalau saya memang gitu, takut saya keringat jagung langsung kan, mati aku nih, nah, akhirnya saya hentikan, besok coba lagi. Nah, lama-lama terbiasa ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi paham, yang nggak paham jadi paham, yang sudah paham semakin paham, yang belum paham ya mudah-mudahan nanti jadi paham ya. Biar apa, ketika nanti mengalami ini, teorinya udah ada, ceritanya sudah ada, jadi teman-teman nggak ketakutan lagi ya. Pokoknya latih terus DN-nya, diingat-ingat pesan saya, apapun yang diperlihatkan minta sama Allah, bukan ini ya Allah, bukan ini yang aku cari ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju ya Allah. Nanti itu hilang dia ya. Jadi kita nggak main-main di situ aja, itu masih apa ya saya bilang, alam gaib itu ada dua, itu masih alam pertama, kita naik lagi ke alam kedua, alam ilahi yang tidak ada apapun ya. Mudah-mudahan teman-teman tambah semangat DN-nya, tambah yakin, jangan ada prasangka yang enggak. Bagus seperti ini, apapun cerita, biar kita mengarahkan, jangan sampai gila nanti ya. DN habis itu gila sendiri kan bahaya. Nah, apapun cerita, insya Allah kalau kita paham kita akan arahkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.